Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami di Klinik Harapan Bunda dengan saya Nova Dastri Fabia sebagai host, dan di samping saya ada Bunda Dr. Louis, spesialis obstetrik ginekologi dan konsultan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan moto kami yaitu bersyukur untuk tetap sehat dan bahagia. Dengan visi kami yaitu berbagi ilmu kesehatan reproduksi dengan mudah dan nyaman. Baik Bunda, untuk topik kali ini kita akan membahas tentang kehamilan dengan kista Bunda. Banyak banget bunda-bunda di rumah yang kepo atau ingin tahu tentang kehamilan dengan kista Bunda. Mungkin Bunda bisa menjelaskan sedikit, silakan Bunda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda cantik, bunda-bunda muda. Topik kita kali ini cukup menarik ya, kehamilan dengan kista. Sebelumnya ingat dulu ya moto kami. Moto kami adalah bersyukur untuk bahagia dan sehat. Oke. Sebelum kita membahas kehamilan dengan kista, ada baiknya kita berdiskusi dulu tentang kista. Ya, apa itu kista gitu ya, supaya nanti nggak bikin galau. Karena pada ibu-ibu muda nih yang saat di USG oleh dokter spesialis ternyata hamil ada kistanya, wah pasti bingung nih. Aduh gimana dokter, gimana dokter? Padahal kalau dokternya sudah menyatakan tenang mbak, aman saja, kistanya masih bisa kok, nanti kita evaluasi. Tapi biasanya bunda-bunda ini pasti akan mencari informasi yang lebih. Nah, manakala informasi yang lebih itu tidak terarah, akhirnya nanti akan membuat seorang ibu muda itu menjadi lebih galau. Saat galau nanti akan muncul stres pada seorang ibu hamil. Padahal ibu hamil itu tidak boleh stres loh ya. Manakala nanti stres, banyak galaunya, nanti banyak hormon stres atau hormon kortisol naik, dan hormon ini akan mengganggu pertumbuhan janin. Jadi saya minta sekali lagi yuk, walaupun ada masalah, kita nggak usah jadikan masalah itu dulu. Yang penting kita pahami dulu dan kita bersyukur aja dulu, ya, bersyukur aja dulu. Karena dokter sudah mempercayakan mbak cukup diobservasi misalnya, ya. Jadi tenang dulu aja. Kali ini kita akan bahas tentang kista karena ibu berharap nih ibu-ibu hamil muda yang qadarullah didiagnosa ada kista saat hamil supaya menjadi lebih tenang, lebih rileks menghadapi diagnosa ini, ya. Nah, sekarang kita diskusi dulu sebelum melangkah kehamilan dengan kista, kita diskusikan tentang kista. Apa itu kista? Apa itu kista, Mbak? Kista Ya, benjolan mungkin Bu. ya. Jadi kista itu adalah salah satu benjolan yang tidak normal yang ada di dalam tubuh kita yang berisi cairan. Jadi tubuh kita itu bisa ada benjolan yang tidak normal. Jadi kalau benjolannya itu normal boleh nggak? Misalnya benjolan di hidung, memang hidungnya bentuknya bulat ya, sudah, itu berarti masih normal. Tapi benjolan yang tidak normal itu bisa dibagi menjadi dua macam ya. Bisa ada yang isi cairan, ada yang berisi padat ya. Nah, kista ini yang berisi cairan. Bisa bayangkan seperti balon, kemudian ada isi airnya. Nah, seperti balon kemudian terisi air, itu kita sebut dengan kista. Apakah kista itu berbahaya? Tidak, jadi tergantung. Kista itu nanti akan kita lihat, kista itu nanti jenis Cina atau ganas, ya, apapun itu kistanya. Dan kista banyak tempatnya, jadi tidak hanya kista itu di indung telur saja, tidak. Jadi kista itu bisa di bibir, ya, kok bisa ya? Bahkan bibir atas atau bibir bawah ya, maaf, di vagina pun kita bisa ada kista, ya. Kemudian di hidung misalnya, di lidah, di gusi, itu bisa. Jadi tidak hanya di indung telur. Nah, kali ini mungkin yang kita bahas adalah jenis kista yang qadarullah ada di indung telur. Jadi pada saat hamil kemudian ada kista. Apakah kista itu berbahaya? Tergantung jenis kistanya. Kebanyakan orang kalau menganggap kista itu adalah penyakit misalnya, padahal tidak. Kita bisa kok ada kista-kista pada anak-anak gadis. Oh ya, ya, ada beberapa gadis yang ternyata kita periksa ada kistanya. Kistanya pun bisa jadi kita hanya kista telur yang tidak pecah telur. Jadi kista itu bisa suatu saat hilang sendiri. Atau kista itu mungkin memang kista endometriosis. Kista endometriosis itu memang sering juga pada gadis-gadis yang suka diikuti dengan nyeri haid. Ini pun bukan berarti berbahayakah, kemudian mengancam jiwakah? Tidak, ya. Tapi topik kita kali ini kembali ke kehamilan dengan kista. Oke. Jadi ceritanya kalau ada seorang ibu hamil kemudian di USG, biasanya hamil muda ya, terlihat ada bulatan
dokter akan menyampaikan, Mbak, ada bulatan ini di samping induk, tadi di samping rahim, ada kemungkinan kista. Jadi kista itu posisinya di luar rahim. Jadi kalau ada rahim, ini misalnya rahim, kista itu di sampingnya, ya. Jadi tidak menyatu di rahimnya. Karena dia tidak menyatu, pastilah tidak mengganggu si kecil ya, karena janin itu ada di dalam rahim, janin itu ada di dalam rahim, sedangkan kista di luarnya. Insya Allah. Apakah dia mengganggu? Tidak, tidak ada gangguan. Terus bagaimana pengaruhnya? Ya, jadi justru kita bisa menemukan kista baik hati. Ya, boleh loh nanti judulnya kita sambut dengan kista pada kehamilan yang baik hati. Jadi ada, kita sebut dengan kista lutein. Jadi kista lutein itu cairannya isinya lutein. Nah, cairan ini justru kadang-kadang dibutuhkan untuk memperkuat kehamilannya. Jadi berbahagialah manakala ternyata jenis kistanya jenis kista lutein. Apakah kita tahu apakah itu jenis kista lutein atau tidak? Ya memang harus kita ambil, tapi kita harus tidak buru-buru ya. Kita positif thinking dulu. Tidak apa-apa, manakala kista itu tidak lebih dari 9 cm, kita cukup observasi. Ada beberapa sentra pendidikan yang mengambil dengan 10 cm, ada yang beberapa mengambil dengan 9 cm. Jadi kita cukup observasi. Apa itu arti observasi? Kita cukup amati. Kali ini misalnya kita USG 9 cm. Bagaimana? Nanti di 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan, apakah dia tambah membesar, apakah dia mengganggu gitu ya. Nah, kalau memang mengganggu, baru kita biasanya sarankan untuk operasi. Aduh, kok menakutkan sekali nih operasi. Punten, maaf ya, jadi yang namanya operasi itu bukan sesuatu yang menakutkan ya. Karena saat ini memang itu salah satu prosedur, tapi tidak semuanya. Manakala kista ini ternyata diobservasi dia mengecil, menghilang, tadinya diameter 3 cm, kemudian dia menghilang, alhamdulillah. Jadi kita tidak perlu repot ya untuk berpikiran ke arah sana. Jadi saya sarankan cukup rileks saja. Manakala dokter menginformasikan adanya kista, rileks, nanti dokter akan membuat jadwal diobservasi. Kalau memang ini mengganggu atau semakin membesar, biasanya akan kita ambil di umur kehamilan 16 minggu. Kenapa ya umur kehamilan 16 minggu? Kenapa Bu? Ya, karena memang teorinya di 16 minggu itu cukup aman pada waktu kita mau mengambil kista. Ya, andai kista ini tidak diambil, apakah berisiko terhadap kehamilannya? Ya. Jadi tetap aja tidak mengganggu bayi ya. Saya ulangi lagi, karena si kecil adalah di dalam rahim, kistanya ada di luar. Resikonya apa? Beberapa resiko, kadang-kadang kista ini bisa terpelintir. Ya, karena mungkin seorang ibu hamil dia bepergian naik motor, tergoncang-goncang sehingga kistanya jadi terpelintir. Atau pada saat rahim ini membesar, kistanya ini kepelintir. Nah, pada saat kepelintir ini itu menjadikan emergensi atau gawat darurat. Tapi seandainya tidak kepelintir, berarti dia akan aman. Nah, kita tidak akan tahu apakah ini nanti terpelintir atau tidak. Jadi manakala dia misalnya kistanya masih kecil, di bawah 6 cm atau di bawah 9 cm, tadi tidak harus segera diangkat. Ya, tapi kalau memang membesar, kita sarankan diangkat pada umur kehamilan 16 minggu. Nah, andai kista ini ketemunya di atas 20 minggu, bagaimana ya? Nah, ternyata memang resiko kalau kita lakukan operasi di atas 20 minggu, ya, memang ada resiko. Risiko itu bisa jadi terjadi kontraksi pada rahimnya, sehingga memang biasanya dokter akan menjadwalkan, ya, menjadwalkan sesuai dengan jadwal dokter, ikuti saja, ya. Dan kalaupun andai dokter, saya tidak lakukan operasi, bagaimana? Apakah berbahaya sekali? Ya, saya akan jawab. Jadi yang namanya resiko itu belum tentu terjadi ya. Saya akan jelaskan apa arti resiko dulu. Jadi kadang-kadang pasien menganggap kalau kita terkena ada resiko. Risiko itu kesimpulannya sering menyimpulkan bahwa risiko itu pasti terjadi. Padahal tidak terjadi. Kalau misalnya nanti resikonya terpelintir, bukan berarti pasti terpelintir, itu tidak. Oh, mungkin bisa jadi iya terpelintir, bisa jadi tidak. Ya, karena resiko itu bukan berarti pasti. Dan syukur, alhamdulillah tidak terpelintir. Tapi kalau Allah menentukan harus terpelintir, semoga tidak ya. Makanya dokter akan menganjurkan supaya mengurangi risiko, kita bisa lakukan operasi dulu. Ya, seandainya pasien mengatakan saya tidak mau operasi dulu, dokter, alhamdulillah kalau tidak ada terpelintir.
Kalau tidak terpintir, kita bisa melakukan pengambilan kista saat operasi sesar mungkin, atau bahkan setelah persalinan. Boleh ditanyakan juga, kenapa pada saat sesar atau bahkan persalinan? Jadi kista itu seandainya tidak mengganggu proses persalinannya, dia posisi di atas, aman, tidak terpelintir, kadang-kadang kita bisa persalinkan dulu, baru nanti kita angkat kistanya. Tapi kalau misalnya qadarullah posisi bayi itu memang tidak baik, misalnya melintang atau sungsang, kepala di atas ya, kita bisa lakukan seksian sesaria sekaligus mengangkatkan kista. Jadi kesimpulan ibu di sini sebetulnya adalah berharap ibu-ibu muda hamil yang kemudian terdiagnosa ada kista di awal tidak semerta-merta menjadikan sesuatu yang menakutkan, ya, menjadikan seseorang menjadi stres yang akhirnya akan berefek tidak baik terhadap janinnya, ya. Ibu berharap tetap aja bersyukur. Kenapa bersyukur? Kenapa nggak bersyukur ya? Iya, kenapa bersyukur? Biar bahagia, ya. Jadi harapan ibu bersyukur ini, walaupun ada kista, kita masih beruntung karena kita dikasih tahu lebih awal, misalnya gitu. Andai kita tidak dikasih tahu, malah mungkin menjadikan sesuatu yang lebih berisiko lagi, gitu kan? Nah, tujuan dokter sebetulnya manakala memberikan informasi dengan baik, tujuannya adalah supaya pasien itu bisa paham, memahami kondisinya, kemudian mungkin bisa mengantisipasi lebih awal. Tapi bukan berarti seorang dokter itu harus memvonis, ya, dalam arti memvonis, menakutkan gitu, tidak. Tergantung masing-masing persepsi pasien. Jadi mungkin sedikit saya meluruskan, ayo mudah-mudahan cantik, mudah-mudahan muda, manakala seorang dokter memberikan informasi atau mungkin bidan memberikan informasi, kita mungkin tidak menelan mentah-mentah kalimat itu menjadi sesuatu yang menakutkan, karena tujuannya mungkin adalah baik untuk memberikan pemahaman kepada ibu hamil supaya ibu hamil itu lebih paham tentang kehamilannya. Jadi insya Allah tujuan kita adalah seperti itu, ya. Oke, Bunda. Jadi kita cuma memberitahu informasi kalau ada kista, tapi nggak usah panik gitu ya. Iya betul. Semoga tidak panik. Manfaat ya Bunda untuk bunda-bunda yang ada di rumah. Ya, amin. Terima kasih Bunda untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Ya. Kesimpulannya tidak panik loh ya. Oke. Mungkin cukup segini Bunda untuk informasi pada podcast kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Amin. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel YouTube kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.